Selamat pagi, pada kesempatan hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5, yaitu penetapan dan ketetapan pajak. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 yaitu Loh Putu Puji Astuti dengan NIM 1127, yang kedua Niketut Desi Permatasari dengan NIM 1133, yang ketiga Nyoman Widya Astuti dengan NIM 1139, dan yang terakhir Madereita Naverianti dengan NIM 1149. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua fungsi ketetapan pajak, yang ketiga macam-macam ketetapan pajak, yang keempat surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, dan yang terakhir pembetulan surat ketetapan pajak. Latar belakang. Prinsip dalam sistem self-assessment adalah bahwa wajib pajak atau WP diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga pencatuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikannya. Penerbitan sesuatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. B. Fungsi ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai yang pertama, sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, saran untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga, macam-macam ketetapan pajak. Macam-macam ketetapan pajak adalah yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKB. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang terakhir, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, WP dikenakan sanksi administrasi, denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak dan membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai penguasa kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain yang pertama, identitas pembeli atau nama, alamat dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, atau identitas pembeli atau nama, alamat dan NPWP pembeli barang kena pajak
atau penerima jasa kena pajak, serta nama dan tanda tangan atau nama pejabat dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak perdagangan eceran. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau pengusaha kena pajak yang gagal memproduksi dan telah memberikan pengembalian pajak masukan. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa denda Rp50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT massa dan Rp100.000 jika tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, atau pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak dan membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membentulkan sendiri SPT-nya, di mana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah tempo pembayarannya. Daluarsa penetapan pajak. Daluarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal A. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan, maksimum 24 bulan, atau berlaku baik atas PPh, PPN maupun PPNBM. Yang B, SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebagai berikut. Yang pertama, PPh sendiri atau badan atau orang pribadi atau BUT kenaikan sebesar 50%. PPh yang kedua, PPh pemotongan atau pemungutan kenaikan sebesar 100%. Yang ketiga, PPN atau PPNBM kenaikan sebesar 100%. Yang keempat, berdasarkan hasil pemeriksaan PPN atau PPNBM disimpulkan bahwa terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
Kewajiban pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perihal pembukuan dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau berkenaan dengan pemeriksaan tidak dipenuhi. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi sebesar A. 100% untuk PPh sendiri atau PPh orang pribadi atau badan atau BUT. Yang kedua, 50% untuk PPh pemotongan atau pemungutan. SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat. Dalam hal wajib pajak pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi administrasi. Yang pertama, bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atau pajak yang kurang bayar. Yang kedua, kenaikan. Yang pertama, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, telah ditegur. Yang pertama, sebesar 50% dari PPh badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak dibayar. Yang kedua, sebesar 100% dari PPh pemotongan atau pemungutan yang kurang atau tidak dibayar. Yang ketiga, sebesar 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, sebesar 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN atau PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang ketiga, apabila kewajiban pasal 28 dan 29 KUP tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang pertama, sebesar 50% dari PPh badan atau orang pribadi yang kurang atau tidak dibayar. Yang kedua, sebesar 100% dari PPh pemotongan atau pemungutan yang kurang atau tidak dibayar. Yang ketiga, sebesar 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Sanksi administrasi. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan. SKPKBT dapat diterbitkan setelah lebih dari 10 tahun ditambah sanksi bunga 48% jika WP tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. SKPKBT diterbitkan karena yang pertama, SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Yang kedua, proses
pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga, pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah. SKPKBT merupakan koreksi terhadap SKPKB, dapat diterbitkan jika sudah pernah diterbitkan SKPKB, SKPLB, SKPN. Diterbitkan jika ada data baru atau novum dan dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Sanksi berupa kenaikan 100% dan dapat diterbitkan setelah lebih dari 10 tahun. Ditambah sanksi bunga 48% jika WP terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB diterbitkan sehubung dengan hasil pemeriksaan baik atas SPTLB yang diajukan restitusi, SPTLB yang tidak diajukan restitusi, SPT nihil maupun SPTKB. Dalam hal SPTLB diajukan restitusi, Dirjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKPLB atau SKPN atau SKPKB dalam jangka waktu 12 bulan. Dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut belum diterbitkannya SKPLB, maka permohonan restitusi wajib pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewati. Atas pajak yang lebih bayar ini atau sama dengan lebih bayar pada SPT ditambah bunga 2% per bulan dalam pasal 117B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam hal permohonan restitusi atas SPTLB tersebut diajukan oleh wajib pajak dengan kriteria tertentu. Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian harus menerbitkan surat keputusan pendahuluan kelebihan pajak atau SKPKP paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima atau untuk PPH dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima untuk PPN. Setelah menerbitkan SKPKP tersebut di atas, Dirjen Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dimaksud dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Dan apabila hasil pemeriksaan tersebut berupa SKPKB, jumlah kekurangan pajaknya dikenakan sanksi kenaikan 100%. Hasil pemeriksaan atas SPT lebih bayar tanpa permohonan restitusi, SPT nihil maupun SPT kurang bayar yang hasilnya menunjukkan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hasil pemeriksaan atas SPT lebih bayar dengan permohonan restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Restitusi terjadi apabila jumlah pajak yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak seharusnya. Proses pengajuan restitusi. Yang pertama, mengisi kolom permohonan pada SPT. Yang kedua, membuat surat permohonan pada Kepala KPP dan WP akan mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penerbitan SKPLB sampai diterbitkannya SKPLB. Nomor 5. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Untuk pertambahan nilai yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran atau PK setelah dikurangi dengan jumlah pajak masukan yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai. D. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT.
Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT adalah surat keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. Hak wajib pajak. Yang pertama, menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak. Yang kedua, mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hak wajib pajak meminta. Yang ketiga, mengajukan keberatan dan atau pengurangan. Yang keempat, mendapatkan surat tanda terima setoran atau STTS PBB dari bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT. Atau 5. Mendapatkan resi atau struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya atau sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS. Dalam hal ini, pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM atau fasilitas perbankan elektronik lainnya. Atau nomor 6, mendapatkan tanda terima sementara atau TTS dari petugas pemungutan PBB kelurahan atau desa yang ditunjukkan resmi dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungutan PBB. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mengisi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP dengan jelas, benar dan lengkap dan menyampaikan ke KPP Pratama atau KP2KP setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SKOP oleh objek pajak. 2. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkan kembali kepada lurah atau KP2KP untuk diteruskan ke KPP Pratama yang menerbitkan SPPT. Yang ketiga, melunasi PBB pada tempat pembayaran PBB yang telah ditentukan. Cara mendapatkan SPPT. Yang pertama, mengisi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP dengan jelas, benar dan lengkap dan menyampaikan ke PP Pratama atau KP2KP setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SKOP oleh subjek pajak. 2. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkan kembali kepada lurah atau SKP2KP untuk diteruskan ke PP Pratama yang menerbitkan SPPT. Yang ketiga, melunasi PBB pada tempat pembayaran PBB yang telah ditentukan. Pembentulan surat ketetapan pajak. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nomor 2. Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan. Apabila jangka waktu 12 bulan telah lewat, Direktur Jenderal Pajak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.